Selama ini kamu sudah belajar atau hanya menghafal? Selamat datang di teh atau kopi. Orang yang cuma tahu kopi dari meminum kopi saset ataupun teh, pun intended, teh atau kopi, bayangannya akan terbatas hanya dengan rasa kopi saset tersebut. Variasi yang bisa dia rasakan paling kopi saset dingin atau kopi saset panas. Berbeda dengan orang yang sengaja atau tidak sengaja mengenal kopi itu sendiri. Oh, ternyata kopi ini adalah biji-bijian yang tumbuh. Kopi ini sangat bervariasi, bisa berbeda tergantung letak geografinya ditanam di mana, jenisnya jenis apa, cara mengolahnya pun bisa mengubah rasanya. Belum lagi dengan tambahan-tambahan elemennya, ketika dia dicampur dengan susu, dicampur dengan gula aren, atau masih banyak yang lagi. Nah, perbedaan orang pertama dan orang kedua adalah orang keduanya belajar tentang prinsip pertama dari suatu kopi. Contoh lain, orang yang tahu komputer lewat iklan, dia mungkin akan menabung uang untuk membeli komputer atau laptop yang dia lihat. Berbeda dengan orang yang mencari tahu apa sih komputer sebenarnya, terdiri dari apa saja komputer. Ia mulai memecahkan komponen-komponen penyusun komputer. Oh, ternyata ada motherboardnya. Oh, ternyata ada RAM-nya. Ternyata ada komponen yang lainnya. Maka dia bisa membuat komputernya sendiri menjadi dengan harga yang lebih murah dibanding sekedar membelinya. Contoh orang kedua ini adalah orang yang mengenal atau mau belajar tentang prinsip pertama. Berpikir dengan prinsip pertama sangat powerful atau sangat luar biasa ketika teman-teman ingin belajar atau mengerti suatu konsep. Contoh-contoh sebelumnya adalah contoh sehari-hari yang bisa teman-teman gunakan. Jangan mikirnya dengan contoh kedua, oh berarti kita harus bikin komputer sendiri. Tentu ada banyak faktor lain di situ. Kita bisa aja membelinya karena nggak mau deal dengan waktunya harus mengurus yang banyak. Tapi ada masa-masa tertentu, seperti contohnya ketika Elon Musk menanyakan dirinya, kenapa sih roket itu sangat mahal? Kenapa sih biayanya butuh sangat besar untuk keluar angkasa misalnya? Di sini Elon Musk mencoba berpikir dengan first principle thinking atau berpikir dengan prinsip pertama, yaitu dia membongkar komponen atau hal besar ini yaitu roket menjadi ke komponen-komponen kecil. Dia mengumpulkan dan bertanya ke para ahli sambil mencari tahu sendiri apa sih penyusun dari roket ini terdiri dari apa saja. Dia pun mencoba membuat alternatifnya, oh kalau bahan ini diganti dengan ini, atau bahan itu diganti dengan yang itu, maka biayanya bisa jadi lebih murah. Nah di contoh seperti ini, di kasusnya ketika dia mau membuatnya menjadi suatu komersil atau menghasilkan uang, dia bisa mendapatkan untung karena berhasil memangkas ongkos yang menjadi lebih murah. Ataupun dia tujuannya untuk penelitian misalnya, jadi penelitiannya bisa jadi frekuensinya jadi lebih sering karena biayanya pun menjadi dipangkas. Elon Musk sangat terkenal dengan cara berpikir first principle thinking ini. Di suatu kutipan, dia memberikan contoh sederhana. Kalau kita nanyain orang-orang dulu, ini bukan kutipan langsung. Saya coba menceritakan apa yang dia katakan. Misalnya sejak dulu harga baterai sekian dolar per kWh. Orang pun bilang ini nggak akan jauh berbeda di masa depannya. Orang-orang yang suka berpikir dengan prinsip pertama akan mengatakan, nggak, dia harus cari tahu dulu baterai itu terdiri dari apa aja. Itulah prinsip pertama. Kita harus berpikir cerdas untuk merangkai materialnya dan menggabungkannya menjadi sebuah baterai utuh yang bisa bekerja. Dengan itu kita bisa jadi punya baterai yang lebih murah dibanding orang lain. Tentu saja hal ini membutuhkan banyak energi untuk berpikir. Ini analogi yang diberikan oleh Elon di salah satu interview atau wawancaranya. Salah satu poin penting kalau teman-teman ingin belajar dengan berpikir prinsip pertama seperti ini adalah menolak yang kebanyakan orang katakan atau sekedar karena sejak dulu sudah seperti itu. Kita jadi orang yang lebih tertarik membaca masalah, entah itu sudah di
selesaikan sebelumnya atau kata orang sudah selesai. Tapi ketika kita tertarik dengan sebuah masalah, kita mencoba membagi masalah ini ke bagian-bagian kecil yang bisa kita eksplorasi secara bertahap. Ada juga seorang profesor fisika yang terkenal dengan keunikan karakter dan dia juga jago ketika nyampein suatu teori-teori fisika atau matematika, namanya Richard Feynman. Dia menulis cukup banyak buku. Profesor ini jauh lebih tertarik dengan masalah yang tidak bisa dia jelaskan. Dia sangat mencintai rasa penasaran dan rasa keingintahuannya, karena ia mau benar-benar mengerti suatu konsep. Karena itu, ketika dia mendapatkan sebuah teori besar, dia akan membagikan teori ini ke hal-hal kecil yang bisa dia pahami dan berikan analogi satu persatu. Sebelum kembali dia menyusun masalah-masalah kecil ini menjadi masalah awalnya. Hal ini yang membuat Richard Feynman ini bisa menjelaskan suatu konsep kepada murid-muridnya secara sederhana. Ada satu kutipannya, "Saya tidak paham dengan orang-orang. Mereka tidak belajar dengan mengerti. Mereka belajar dengan cara lain, dengan hafalan atau yang lain. Pengetahuan mereka sangat rapuh." Nah, di sini Feynman menggarisbawahi kalau orang-orang yang membangun pengetahuannya hanya dengan menghafal, tidak dengan mengerti, pengetahuan kita sangat-sangat rapuh. Bagaimana cara kamu belajar? Saya mulai sadar kalau selama ini saya cuma seperti seekor burung beo, meneriakkan apa yang saya dengar atau yang saya baca. Ketika saya baca suatu artikel, saya jadi langsung mau mempraktekannya tanpa memikirkan suatu informasi ini, apakah dia layak jadi pengetahuan, apakah dia perlu diolah dulu, dan seterusnya. Kita perlu berhati-hati karena zaman internet ini semua orang banyak yang mengklaim sebagai ahli. Karena itu kita perlu mengandalkan diri kita sendiri, kita perlu mulai berlatih untuk berpikir dengan prinsip pertama. Banyak media informasi seperti sekarang bisa membuat pikiran kita menjadi bias. Kita pernah bahas tentang bias dalam berpikir di bagian lain. Kita bisa mengasah kemampuan ini dengan menanyakan salah satu pengetahuan yang kita anggap penting sekarang yang sudah terinstal di kepala kita. Apakah ilmu ini sudah kita pertanyakan sebelumnya atau kita telan secara bulat-bulat seperti kata orang? Teman-teman boleh ambil kertas lalu melakukan mind mapping. Mind mapping itu biasanya dari satu topik kita eksplorasi, kita cari kenapa saya berpikir seperti ini, apa alasannya, apakah ada alternatif lain, apa kata para ahli, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa jadi mencari akar permasalahan atau akar sumber informasi ini. Kalau sebelumnya kita cuma memakan buah-buahannya langsung, sekarang coba telusuri buahnya berasal dari mana? Dari pohon. Kenapa pohonnya bisa tumbuh? Tanahnya, mataharinya, atau airnya? Dengan terus menggali rasa penasaran kita lebih jauh, kita bukan hanya akan tahu kalau buah-buahan itu enak, tapi kita akan tahu bagaimana sih cara menumbuhkan pohon ini untuk menghasilkan buah enak yang lebih banyak lagi. Tentu saja analogi barusan bukan cuma tentang buah-buahan, tapi saya juga berbicara tentang ilmu apapun yang tertarik kamu dalami sekarang. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar dari bidang yang berbeda. Seringkali dengan melakukan pengamatan yang baik dan mengerti suatu konsep secara tertata meskipun ilmu itu dari bidang yang berbeda dari apa yang ingin kita pelajari sekarang, biasanya ada benang merah atau garis yang bisa kita tarik, yang bisa kita implementasikan ke bidang yang sedang kita pelajari sekarang. Seperti bagaimana kalau kita mengerti bagaimana sebuah mobil bekerja di mana ada engine atau mesin di belakangnya, bisa jadi dengan itu kita bisa membuat kendaraan-kendaraan baru yang bentuknya jauh berbeda dari mobil. Saat kita merasa tidak ada jalan keluar dari apa yang sedang kita hadapi sekarang, coba kita cari inspirasi dari suatu analogi atau dari ilmu lain, dan kita coba tarik apa sih kira-kira ilmu dasar dari prinsip ini, dan kita cari solusinya dengan coba melakukan pendekatan yang masuk akal dengan kasus yang kita alami sekarang. Karena jangan takut, hampir semua masalah orang-orang sebelumnya sudah hadapi dan sudah diselesaikan. Tapi bisa jadi memang implementasinya tidak 100% sama. Saya mau mengingatkan teman-teman tentang masa kecilnya. Coba deh lihat anak kecil di sekitar kita. Dia akan nanyain sesuatu tanpa henti.
Pa, itu apa? Ma, ini apa? Kenapa kok bisa gini? Mungkin awal-awal kita bisa ngejawab, itu apa? Kita bilang pohon. Lalu dia nanya misalnya, kenapa pohonnya tumbuh di situ? Kalau kita udah males, kita akan langsung bilang, ya emang dari dulu tumbuh di situ pohonnya. Kalau si anak kecil ini ditutup cara berpikirnya oleh orang dewasa dengan memang begitu atau sejak dulu seperti itu jawabannya, sekarang tantangannya adalah diri kita sendiri yang sering menutup ilmu pengetahuan kita dengan tidak tertarik lagi nanyain sesuatu lebih dalam. Kita langsung nerima apa yang orang lain atau apa yang kebanyakan orang sudah ambil. Karena itu inovasi jadi sangat jarang kita temukan. Bayangkan kalau kita seperti seorang anak kecil yang dapat mainan seperti Lego, mainan yang disusun-susun. Kita ngelihat ada satu lubang dengan lubang lain yang bisa kita rekatkan, ada variasi bentuk, ada variasi warna, dan lain-lain. Di sini kita bisa membuat suatu bangunan yang benar-benar unik, yang di luar contoh dari gambar-gambar Lego yang kita lihat, karena kita tahu Lego-Lego ini sebenarnya cuma kepingan-kepingan dasar yang bisa kita susun sesuai dengan keinginan kita. Seperti hal ini, itulah cara berpikir prinsip pertama. Kita mencari tahu apa sih akar-akar dari suatu ilmu, lalu kita coba mengkombinasikannya sesuai dengan ketertarikan atau sesuai dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Bisa jadi kita mencoba menemukan sesuatu yang benar-benar unik oleh kita sendiri di sana. Ini juga menyadarkan saya karena saya sering sharing atau berbagi sesuatu atau secara umum untuk teman-teman pengajar. Coba kita ingat-ingat lagi, apakah selama ini kita sudah mengajari dalam tanda kutip murid kita atau orang yang kita bagikan ilmu, memberinya ilmu bulat-bulat untuk ditelan langsung atau kita suapi, atau kita sudah mengajaknya untuk berpikir dengan cara berpikir prinsip pertama seperti ini. Atau kita hanya mengajarkan mereka untuk meniru apa yang kita katakan. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Bagikan podcast ini ke teman-teman kamu di dunia maya dan dunia nyata. Untuk tulisan dan podcast terbaru, dapatkan informasinya di hilman.space. Luruskan niat, perbaiki sikap, dan luaskan manfaat. Sampai jumpa.